Ibadah sore hari ini kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Mulia bagi Allah. Yohanes pasal 20 ayat 27 dan ayat 28. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Amin. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu. Engkau hancurkan saat berseru, agar kami sampai pada takdir-Mu. Seperti Kau dan Yesus adalah satu, jadikan
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang sungguh amat baik, Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk semua kasih, anugerah, pemeliharaan, pertolongan dan berkat-berkat Tuhan yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami juga mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau masih memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini hendak menyampaikan semua beban pergumulan kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan gereja Tuhan, dimanapun gereja Tuhan Engkau tempatkan, kiranya Engkau menyertai dan memberkati, dan Engkau memakai gereja Tuhan untuk senantiasa bersaksi, memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun para hamba Tuhan ini berada dan Engkau panggil. Mungkin ada yang di lembah, ada yang di gunung, ada yang di desa, ada yang di kota. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Kami menyerahkan ya Tuhan, biarlah para hamba Tuhan dapat menceritakan kasih kemuliaan Tuhan kepada banyak orang melalui kesaksian para hamba Tuhan dan gereja Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami merindukan bangsa negara Indonesia penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan keadilan dan juga kemakmuran. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, demikian juga sampai pemimpin yang ada di daerah, bupati, wali kota, tingkat kecamatan, demikian juga kepala desa. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati mereka. Biarlah di tangan para pemimpin bangsa kami ini, bangsa Indonesia semakin kokoh, semakin maju, penuh dengan keadilan dan juga kesejahteraan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih belajar, baik yang masih ada di PAUD, SD, SLTP, SLTA dan juga perguruan tinggi. Tuhan menyertai anak-anak-Mu ini. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, semangat belajar yang tinggi, sehingga anak-anak milik Tuhan boleh berhasil dalam pendidikannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap usaha, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun yang diusahakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya beruntung. Seperti yang Engkau firmankan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu
yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh. Kiranya Tuhan Yesus berkenan untuk melawatnya, menjamahnya, sehingga anak-anak ini Tuhan boleh kembali sehat, kembali kuat, dan dapat melakukan berbagai macam kegiatan, terlebih dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus sekali berdoa untuk Ibu Sutrisnio, Ibu Suwan, Ibu Ninawati, anak 2 dan juga 2, Bapak Pangki, Ibu Deborah, Bapak Edi Prianto, Bapak Hartono, Bapak Yuwono, Ibu Lili Mariani, dan juga Maun. Kiranya Tuhan menjamah anak-anak ini. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa, biarlah jemaat Tuhan di tempat ini semakin hari semakin setia beribadah kepada Engkau, bergairah, semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa, biarlah anak-anak Tuhan, baik secara pribadi maupun berkeluarga, kiranya Engkau memberikan kasih, memberikan rahmat dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Pangki, keluarga Bapak Dian, keluarga Ibu Kristiani, keluarga Ibu Suri, keluarga Bapak Widodo, keluarga Bapak Cing Hartono, keluarga Bapak Prasojo, keluarga Maun, keluarga Ibu Lili, keluarga Ibu Wahyu, keluarga Ibu Suko, dan juga kehidupan Mbak Tita. Kami juga berdoa untuk anak-anak Karen Tuhan, di mana minggu depan akan berangkat ke Semarang dan selanjutnya akan bekerja di Jakarta. Dimanapun anakmu ini berada, kasih anugerah Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai anakmu ini, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah kami berikutnya, dari pertengahan kepada akhirnya dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan Yesus menyertai-Nya, Tuhan Yesus memberkati. Kami menyerahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita dasari di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Tuhan Yesus Kristus Allah kami, sumber kasih dan anugerah, Allah kami yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk semua itu ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan Yesus, kami akan mengembalikan semua kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami dalam bentuk uang persembahan sore hari ini. Kiranya Engkau berkenan untuk menyucikan dan menguduskannya, sehingga persembahan ini Tuhan layak dan dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Ajar dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk memberikan bagi pekerjaan Tuhan persembahan yang mulia, persembahan yang indah, persembahan yang terbaik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi persembahan kita akan pujian Allah itu baik. Allah itu baik.
Saat
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang akan disampaikan oleh Mas Widodo. Sebelumnya terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Pujian ini mengatakan bahwa setiap musim akan berganti, setiap waktu akan selalu berganti, namun yang akan pergi dan akan selalu ada yaitu kasih Tuhan. Saya akan mengucapkan lagu yang judul Tuhan selalu menolongku, karena saya percaya Tuhan selalu menolong dalam kehidupan saya, keluarga saya, dan masa depan saya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.
pujian yang luar biasa, saudara ini Tuhan bahwa kasih Allah yang akan memelihara kehidupan kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar sore hari ini ya Tuhan, kami hendak belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan ini, iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh, dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang ada di tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus Kristus, kami akan membuka pintu hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau isi, untuk Engkau penuhi dengan sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga ayat yang ke-29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga ayat 29. Mari kita membaca bergantian, saudara. Saudaraku membaca ayat yang genap dan saya akan membaca ayat yang ganjil. Dengan penuh sukacita, dengan semangat kita membaca firman Tuhan. 1, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Beberapa hari kemudian murid-murid Yesus datang kembali ke dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Thomas menjawab Dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita baca ayat yang ke-28 bersama-sama. Ayat 28. Minta tolong perhatian. Terima kasih. 1, 3. Thomas menjawab Dia, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah pada sore hari ini dengan tema ya Tuhanku dan Allahku, masih dengan tema bulan misi Sinode GKMI, saudara. Ya Tuhanku dan Allahku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia itu pada umumnya tidak mudah untuk dapat percaya kepada sesuatu sebelum manusia itu membuktikannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya, pada umumnya manusia itu tidak mudah percaya. Saya dan saudara
tidak mudah percaya terhadap sesuatu. Perlu bukti baru percaya. Tidak mudah percaya kalau kita belum melihat, kalau kita belum membuktikan sendiri, kita tidak akan mudah percaya. Sudah tahu jikalau ban sepeda motor kita kempes, habis angin, kita juga pasti akan turun dari jok dan kita akan pegang ban itu. Kita pijat-pijat, kita tekan-tekan ban itu. Ada anginnya atau tidak. Hal ini membuktikan bahwa manusia sebetulnya tidak mudah percaya terhadap sesuatu. Melihat, meraba, dan baru bisa mengatakan, oh iya benar, bannya gembet atau bannya gembes. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah tahu aliran listrik padam, masih juga kita pegang, kita raba saklar atau stop kontak untuk membuktikan listrik itu hidup atau mati. Benar tidak saudara? Listrik harus mati, tapi kita nggak mudah percaya. Kita masih pegang yang namanya saklar. Membuktikan bahwa manusia itu tidak mudah mempercayai sesuatu sebelum melihat, sebelum meraba, dan membuktikan dengan kepalanya sendiri. Terlebih saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak mudah. Manusia itu untuk mempercayai jikalau Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Banyak yang tidak percaya, banyak yang menolak kalau Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Mana mungkin yang namanya Allah, mana mungkin yang namanya Tuhan menjadi manusia, dikandung, dilahirkan dari seorang perempuan. Mana mungkin? Mana mungkin yang namanya Tuhan, Allah, kok berasal dari Nazaret? Anak itu kan kayu. Bagaimana mungkin manusia percaya kepada Yesus Kristus? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bersama-sama belajar dari tema besar Injil Yohanes, saudara, mungkin Rafa bisa membantu. Yohanes pasal 20 ayat 31. Iya, terima kasih Rafa. Ini tema besar dari Injil Yohanes, saudara. Kita baca bersama-sama ya. 1, 3. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Ini tema besar dari Injil Yohanes. Semua karya Tuhan Yesus, semua kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus, dan keilahian Tuhan Yesus Kristus dicatat oleh Yohanes. Tujuannya apa, saudara? Agar mereka percaya bahwa Yesus itu adalah anak, Yesus itu Mesias, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Dan berikutnya, siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus memperoleh hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
kita kembali kepada firman Tuhan yang kita baca pada sore hari. Thomas termasuk murid yang tidak percaya jikalau Tuhan Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Perhatikan dengan sama ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Thomas terlambat mendapatkan kabar. Thomas terlambat mendapatkan informasi bahwa Yesus Kristus yang mati itu sudah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid. Saudaraku, mengapa Thomas terlambat untuk mendapatkan informasi tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Karena tidak bersekutu dengan teman-temannya, tidak menyatu dengan teman-temannya. Pasti tidak tahu kemana Thomas ini pergi pada waktu Tuhan Yesus Kristus memperlihatkan diri kepada para murid. Atau mungkin Thomas ini sedang badminton, ataukah Thomas ini mungkin sedang menembak di tengah-tengah hutan, ataukah Thomas ini sedang asik di pantai sedang mencari ikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Thomas saat itu tidak bersama-sama, tidak bersekutu bersama-sama dengan teman-temannya, para rasul, para muridnya. Sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan pekerjaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita seringkali juga terlambat untuk mendapatkan kabar, terlambat untuk mendapatkan informasi tentang firman Tuhan? Kenapa saudara? Karena kita seringkali tidak bersekutu bersama-sama dengan murid-murid. Kita tidak berhimpun bersama-sama dengan orang-orang percaya. Tidak tahu mungkin kita sibuk dengan hobi kita, sibuk dengan usaha, dengan pekerjaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga kita terlambat untuk mendapatkan kekuatan dari firman. Seperti yang dialami oleh Thomas Didimus ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Ditegaskan lagi kepada Thomas, aku sudah melihat Tuhan. Tapi apa jawabnya Didimus? Apa jawabnya Thomas, saudaraku yang kasih Tuhan? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menunjukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas Didimus membutuhkan bukti, saudaraku. Memerlukan bukti jikalau Yesus Kristus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Dan puji nama Tuhan, Tuhan Yesus sungguh penuh dengan kasih. Tuhan Yesus penuh dengan cinta, saudara. Keinginan, permohonan Didimus ini, Thomas muridnya ini dikabulkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
keinginan, permohonan, permintaan Thomas ini dikabulkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mengatakan dirinya di hadapan para murid dan juga secara khusus kepada Thomas Didimus yang tidak percaya kalau Yesus itu bangkit dari antara orang. Kadang-kadang kita membutuhkan bukti. Kadang-kadang kita memerlukan bukti kalau Yesus itu Tuhan, Yesus itu ada, Yesus itu hidup, Yesus itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Aku butuh bukti. Aku memerlukan bukti. Kalau sakitku Engkau sembuhkan Tuhan, aku baru percaya kalau Engkau ada. Benar gak? Kalau aku diterima di perusahaan ini Tuhan, berarti Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Tuhan itu nyata. Kalau saya diterima di perguruan tinggi negeri ini Tuhan, saya percaya kalau Yesus itu benar-benar hidup, benar-benar ada, dan benar-benar berkuasa. Bukankah kita seringkali minta bukti bahwa Yesus itu Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang keinginan kita, permohonan kita bisa dikabulkan oleh Tuhan, tetapi tidak semuanya, saudaraku yang kasih. Contoh, saudara, Tuhan Yesus Kristus, saya akan percaya kepada Engkau dengan sungguh-sungguh jikalau minggu depan Tuhan saya memiliki mobil yang paling baru. Kalau minggu depan Tuhan tidak mengabulkan doa yang pasti, apakah Tuhan tidak ada? Apakah Tuhan tidak hidup? Tidak bisa begitu, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya Thomas Didimus, murid Tuhan Yesus Kristus yang memerlukan bukti akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, menyatakan imannya dengan luar biasa. Ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhanku dan Allah. Thomas baru percaya jikalau Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan, Yesus itu sungguh-sungguh Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Apakah kita percaya, meyakini dengan sungguh-sungguh Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Yesus Kristus itu adalah Allah? Jika kita mempercayai Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Allah kita, saudara, berarti ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan yang ada dalam kehidupan kita harus kita tanggalkan jauh-jauh. Musim boleh berubah. Kalau di Eropa ada berapa musim? 4. Ya. Kalau Indonesia ada 2 musim, saudara. Musim bisa berganti, musim bisa berubah, tetapi yang namanya kasih anugerah Tuhan tetap abadi, tidak akan pernah berubah. Tetapi mengapa seringkali muncul ketakutan, kecemasan, kegelisahan dalam kehidupan kita? Nanti piye ya? Nanti bagaimana ya keluargaku? Nanti bagaimana ya istriku ya? Bagaimana dengan
suamiku ya? Bagaimana dengan anak, cucu keturunanku ya? Bagaimana dengan sekolah anakku? Bagaimana dengan pekerjaanku? Kadang-kadang mungkin yang namanya ketakutan, kecemasan, kegelisahan dan berbagai. Padahal kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang pasti akan memelihara kehidupan kita. Berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak sedang sungguh-sungguh percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memiliki iman percaya jika Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah, ada dalam kehidupan kita, berarti kita harus menjaga hidup kita dengan sungguh-sungguh. Hati kita, pikiran kita, tutur kata kita, perbuatan kita, saudaraku, harus hati-hati, harus kita kendalikan, harus kita jaga dengan sungguh-sungguh, karena Allah, Yesus, Tuhan itu hadir di tengah-tengah kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita seperti Thomas meminta Tuhan. Tetapi perhatikan dengan seksama bahwa tidak selama Tuhan mengabulkan keinginan kita seperti Thomas. Dan kita lari ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ini saudara kita luar biasa. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya tidak melihat Tuhan Yesus Kristus, tetapi saya percaya kalau Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan hidup. Yesus Kristus adalah Allah yang menjaga hidup, yang memelihara hidup, yang memberkati hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki iman percaya luar biasa. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini, iman percaya kami semakin teguh, semakin kuat, bahwa Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah bangkit dari antara orang mati, sejatinya adalah Allah, sejatinya adalah Tuhan yang harus kami imani, yang harus kami percayai, yang harus kami taati dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami hanya memandang kepada Yesus Kristus, satu-satunya Allah dalam kehidupan kami, satu-satunya Allah yang senantiasa menolong kehidupan kami. Biarlah Tuhan memberkati jemaat-Mu di tempat ini, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dengan setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore ini. Kita akan pujikan pujian Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku.
sebagai bagian dari gereja yang aman. Marilah bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk mengampuni orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, pemeliharaan dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Kepada Allah.